Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami akan melaksanakan diskusi mengenai model-model pembelajaran maupun pemrosesan informasi. Sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Ilma Alia Maluna. Saya Alif Bilam Caksono. Saya Diba Islam. Saya Fanu Dewanta Putra. Saya Nabila Putri Yasmin. Oke, jadi model-model pembelajaran pemrosesan informasi itu menitikberatkan pada peningkatan kemampuan pembelajaran dalam memecahkan masalah dan menekankan pada produktivitas berpikir. Nah, model ini itu berdasarkan teori kognitif sehingga model tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Nah, dalam model pembelajaran pemrosesan informasi ini terdapat model induktif. Nah, model induktif ini itu mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi dan meneliti dengan cermat dan mengorganisasikannya ke dalam konsep. Nah, model induktif ini ada 5 tujuan. Yang pertama, thinking inductively, di mana siswa itu belajar berpikir induktif. Yang kedua, ada inquiring kolaboratif, di mana pembelajaran dilakukan secara kolaboratif. Dan yang ketiga, using ideas in learning resource, di mana siswa itu menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran. Dan yang keempat, building concept control. Nah, di sini siswa mengelompokkan dan menyusun informasi agar mereka benar-benar memahami bidang yang dipelajari. Dan yang kelima, acquiring and retaining information and skill. Nah, di sini untuk membangun konsep yang kuat sehingga memungkinkan retensi dalam jangka panjang. Mungkin tahapan itu ada apa aja ya, Mbak? Dalam model induktif ini itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada tahapan identify the domain, di mana pada tahap ini siswa itu memilih topik yang ingin dipelajari. Nah, di sini guru tuh mengarahkan siswa untuk mengetahui informasi yang ingin ia dapat. Dan tahap kedua itu collecting and enumerating data. Di sini siswa itu mengumpulkan dan menyusun datanya tersebut dan diberi label. Terus yang tahap ketiga itu ada assessment data. Nah, di sini siswa itu memeriksa data yang telah ia kumpulkan, terus mencari ciri-ciri atau karakteristik dari data tersebut. Terus kemudian pada tahap keempat ini from concept by classifying, di mana siswa ini mengkelompokkan datanya itu berdasarkan kesamaannya. Dan yang kelima ada determine relationship and investigate causal hypothesis. Di sini siswa menjelaskan hubungan antar kategori dan menguji dugaannya. Lalu yang keenam itu ada consolidate and transfer. Di sini siswa itu perlu latihan yang berulang-ulang sehingga ia dapat menerapkan pemahaman dan keterampilannya untuk diterapkan di dalam situasi yang baru tersebut. Untuk study student learning ini penerapannya dan diagnosisnya itu berbagai tingkat pendidikan apa aja? Yang pertama itu ada primary education, itu siswa sekolah dasar. Nah, di mana itu fokusnya mengklasifikasi kata. Nah, itu ada bunyi, huruf, posisi huruf, kombinasi, dan penemuan pola dalam struktur kata seperti prefix, awalan, sufiks itu akhiran. Nah, diagnosis guru ini mencatat apakah siswa dapat membedakan suara atau huruf yang serupa, memahami hubungan antar konsumen dan vokal, dan bagaimana mereka menangani pola kata baru. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu jika siswa kesulitan, guru akan memodelkan seluruh fase penyelidikan induktif dengan
domain baru yang mendemonstrasikan proses yang benar. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada upper elementary student, yaitu siswa sekolah dasar atas. Mungkin di sini maksudnya kayak kelas 6. Nah, fokusnya ini mengklasifikasi yang melibatkan multi atribut atau variabel yang digunakan secara bersama oleh siswa untuk menganalisis, mengklasifikasi atau mengolah data. Nah, diagnosis guru ini mengamati atribut apa yang difokuskan siswa, jenis hipotesis yang mereka buat, dan apa mereka serius dalam menguji hipotesis tersebut. Menguji hipotesis tersebut menggunakan data. Nah, untuk langkah selanjutnya, siswa disajikan dengan set data yang lebih besar, misalnya 40, untuk mengasah keterampilan berpikir induktif mereka, didorong untuk membuat lebih banyak observasi dan mengajukan pertanyaan yang lebih lanjut. Mungkin di sini agar seperti kelasnya lebih aktif. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada middle school student atau siswa sekolah menengah. Nah, fokusnya di sini mengkategorikan data kompleks. Nah, diagnosis gurunya itu menganalisis ke dalam hipotesis dalam pertanyaan yang diajukan siswa. Misalnya, pertanyaan tentang mengapa harapan hidup sangat singkat di negara-negara tertentu. Nah, langkah selanjutnya itu memberikan masalah pemecahan yang menantang. Nah, misalnya bagaimana negara kecil dan miskin menjadi lebih kaya. Selanjutnya itu mengerjakan teknik strategis untuk mengolah data kompleks, memastikan siswa dan menciptakan jalur analisis baru melalui data yang sama. Untuk bagaimana model pembelajaran induktif di tiap tingkat pendidikan? Nah, yang pertama itu ada sintaks atau laju pembelajaran. Model ini koheren tetapi fleksibel. Laju pembelajaran harus padan dengan pentingnya studi menyeluruh. Studi induktif adalah penangkal terhadap pembelajaran yang dangkal dan cepat, memastikan siswa benar-benar menguasai konteks dan proses berpikir. Nah, yang kedua itu ada sosial sistem. Nah, sosial sistem itu lingkungan kelas bersifat aktif. Siswa bekerja sama, namun guru bertindak sebagai moderator yang mengajar keterampilan yang diperlukan dan mengontrol penyajian data untuk menjaga fokus. Nah, yang ketiga itu principles of reaction atau bisa disebut prinsip reaksi. Nah, peran guru harus memoderasi tugas sesuai dengan tingkat konseptual dan menjaga proses saat dibutuhkan. Guru secara sengaja merancang lingkungan belajar agar menyelidiki yang berkelanjutan terus-menerus. Gimana kalau pengaplikasian model pembelajaran induktif ini? Saya mengambil contoh dari buku metode pembelajaran siswa di India tentang ilmu botani atau ilmu yang mempelajari tumbuhan. Nah, ini ada di sekolah olahraga Motilal Nehru di negara bagian Haryana. Nah, di sekolah ini ada dua kelompok. Siswa dibagi dua kelompok. Kelompok pertama itu mengacu pada buku, yang kedua itu menggunakan metode induktif. Nah, kelompok kedua itu mempelajari ilmu tumbuhan ini menggunakan metode induktif. Nah, pada saat ujian itu mereka dimintai untuk menganalisis lebih banyak spesimen serta menyebutkan karakteristik struktur tumbuhan tersebut. Nah, kelompok yang menggunakan metode induktif ini memperoleh skor 2 kali lipat dibanding kelompok yang pertama yang mengacu pada buku. Nah, kesimpulannya
pembelajaran menggunakan metode induktif itu lebih efektif. Dalam model pembelajaran pemrosesan informasi itu kan juga ada model inquiry ilmiah. Nah, bagaimana sih penjelasan dari model inquiry ilmiah itu? Untuk model pembelajaran proses informasi adalah kelompok model yang berfokus pada bagaimana siswa memproses dan mengorganisasi informasi. Tujuannya bukan sekedar mengingat, tapi membangun cara berpikir logis dan reflektif. Selain model inquiry ilmiah, ada beberapa model lain di dalam kategori ini, yaitu 1. Model induktif. Siswa belajar menemukan pola dari contoh-contoh konkret menuju konsep umum. Yang kedua, model advanced organizer, yaitu membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah ada. Terus untuk yang ketiga, konsep containment model. Siswa belajar membedakan contoh dan non-contoh untuk memahami suatu konsep. Terus keempat, memorisasi dan pengembangan kognitif, melatih strategi menyimpan dan mengingat informasi. Nah, scientific inquiry model termasuk ke dalam kelompok ini karena menekan pengolahan informasi berbasis penyelidikan dan analisis data empiris. Bagaimana langkah-langkah dari model inquiry ini? Untuk langkah-langkah, menurut Joyce, Will, dan Calhoun ada 5 tahap utama dalam model scientific inquiry. Yang 1, menyajikan masalah atau fenomena. Guru menampilkan situasi yang menantang rasa ingin tahu siswa, seperti fenomena alam atau masalah sosial. Contoh, kenapa air laut asin tapi air sungai tidak. Terus yang kedua, mengumpulkan data, yaitu verifikasi dan eksplorasi. Siswa melakukan observasi awal, mencari pola dan mengumpulkan informasi. Tujuannya membangun dasar berpikir ilmiah. Terus yang ketiga, merumuskan dan menguji hipotesis. Siswa membuat dugaan sementara lalu mengujinya dengan data tambahan atau eksperimen. Terus yang keempat, mengorganisasi dan menafsirkan data. Siswa menganalisis hasil, membuat tabel atau grafik dan menafsirkan data sesuai hipotesis. Terus yang terakhir, kelima, menganalisis proses penyelidikan di akhir. Siswa merefleksikan prosesnya, apakah cara berpikir mereka efektif, apakah data cukup mendukung. Model ini membuat siswa berpikir seperti ilmuwan kecil, bukan sekedar penerima informasi. Bagaimana sih sistem sosial dan prinsip beraksi guru dalam model ini? Untuk sistem sosial, yang satu menciptakan iklim kerjasama dan ketelitian. Yang kedua, siswa didorong untuk berhipotesis secara ketat, menantang bukti dan mengkritik desain penelitian. Terus yang ketiga, menciptakan kerendahan hati, yaitu siswa mengakui sifat pengetahuan yang kreatif dan terus berkembang. Terus untuk prinsip reaksi guru, 1, peran guru adalah memelihara proses inquiry. Terus yang kedua, mendorong siswa untuk merefleksikan proses inquiry mereka sendiri. Terus yang ketiga, guru harus berhati-hati agar identifikasi fakta tidak menjadi isu sentral atau disentral dalam pembelajaran. Bagaimana penerapan dalam metode inquiry ini? Untuk contoh penerapan, Michigan Social Scan Project. Ada kontek dikembangkan oleh para pendidik Michigan, yaitu mengajarkan metode penelitian sosial kepada siswa. Terus
struktur terdiri dari 7 unit laboratorium berbasis proyek penelitian mini. Contohnya Learning to Use Social Scan. Terus konsep dasar yang dipelajari yaitu apa itu behavior specimen. Terus ada 3 cara observasi, 1 deskripsi, 2 inferensi, yang ketiga penilaian nilai. Terus yang terakhir ada analisis, yaitu hubungan sebab akibat dan penyebaban ganda, analisis interaksi sosial dengan visual analisis. Selanjutnya itu kan ada PWIM. Nah, boleh dijelaskan apa sih sebenarnya PWIM itu? Nah, jadi PWIM itu adalah model induktif gambar kata. Jadi model pembelajarannya ini menggunakan gambar sebagai stimulus utama. Jadi guru itu menampilkan sebuah gambar, terus siswanya itu nanti mengamati. Dari hasil mengamati itu, siswa itu membangun kata dari pemahaman yang dia amati tadi. Jadi dari kata itu dia membentuk sebuah kalimat menggunakan pemahaman bahasa dan konsepnya. Jadi dia itu bukan sekedar menerima materi dari guru itu. Mungkin tujuan utama dari PMWIM ini apa, Mas? Untuk tujuan dan manfaat PWIM ini yaitu metode pembelajaran secara mendalam melalui proses pembelajaran yang aktif dan bermakna. Selain pengembangan kosakata, di sini juga bertujuan untuk melatih kemampuan observasi dan berpikir kritis siswa. Dan siswa diajak untuk tidak sekedar menerima informasi dari guru saja. Dalam melalui proses observasi ini, siswa belajar mengidentifikasi detail, menemukan pola, serta nilai keakuratan suatu informasi. Yang menjadi fondasi penting dalam proses berpikir kritis bagi siswa, juga kemampuan berpikir kritis akan membantu siswa mengambil keputusan yang logis dan bertanggung jawab. Bagaimana PWM ini bisa mendukung pengembangan literasi dalam kurikulum Merdeka? Oke, jadi PWIM ini sangat sejalan dengan kurikulum Merdeka. Karena yang pertama itu PWIM ini mengintegrasikan seluruh aspek literasi. Jadi siswa itu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak itu dilakukan secara bersamaan. Yang kedua itu pembelajaran ini tuh pendekatannya student centered. Jadi pembelajaran ini tuh berfokus kepada siswa. Jadi siswa itu aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Dan yang ketiga itu PWIM ini ditujukan untuk siswa yang masih mengalami kesulitan berbicara dan mungkin siswa yang bilingual, 2 bahasa gitu. Terus yang terakhir PWIM ini mendukung P5, Project Profil Pelajar Pancasila, terutama dalam aspek bernalar kritis dan berkebinekaan global. Mungkin kesimpulan dari model pembelajaran pemrosesan informasi berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan konseptual ini, goalsnya itu nanti siswa mampu mengolah informasi. Nah, terus dari yang kita udah bahas tadi, kita membahas 3 model pembelajaran. Pertama induktif, kedua inquiry, dan ketiga PWIM. Nah, dari 3 model tersebut itu lebih menekankan pada keaktifan siswa untuk mengetahui pengetahuan mereka sendiri, terus juga agar mereka itu belajar untuk berpikir kritis, mandiri, dan kontekstual. Mungkin sekian dari pembahasan model-model pembelajaran rumpun pemrosesan informasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bantu nih sedikit ya buat kalian yang lihat
Burung berkicau di pagi hari. Anak sekolah semangat belajar. Cakep. PWIM bantu pahami arti. Belajar bahasa jadi tak sukar. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.